Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Sebenarnya apa itu Basilika ya? Kita merayakan pada hari ini Basilika Santo Yohanes Lateran. Kami karena dulu dari anggota KUR, kuliah, beberapa kali kami bernyanyi di sana. 2 sekali tempatnya. Tapi Basilika yang di Roma itu yang terkenal ada 4. Satu Basilika Santo Petrus, itulah Vatikan. Yang kedua Basilika Santo Paulus di luar kota Roma. Kemudian Basilika Santa Maria Maggiore. Itu kami selalu tampil karena dosen kami, imam itu di situ dia. Baru yang keempat itu Basilika Santo Yohanes Lateran. Dan mungkin kita pikir manalahkah yang paling utama dan paling penting di dalam 4 basilika ini. Bukan Vatikan, bukan Basilika Santo Petrus, tidak. Tapi Basilika Santo Yohanes Lateran itulah yang paling penting dari segala basilika. Sebenarnya memang ada ya tempat beribadat satu gereja yang sudah kita kenal ya. Kemudian satu itu katedral. Katedral hanya satu setiap keuskupan. Katedra itu tahta di mana uskup, gereja uskup lah itu. Uskup seperti pastor parokinya. Dan kalau basilika sebenarnya lebih itu bukan gereja. Itu tempat peziarahan. Seperti aula sebenarnya kan, bukan dibuat khusus untuk gereja. Tapi ada juga altarnya seperti gereja Santo Petrus, banyak sekali altar. Di mana-mana bisa misa, di sini, di sana, di sana. Tidak satu gereja dia. Karena memang bukan diuntukkan untuk gereja. Cuma basilika ialah tempat bersejarah. Tempat yang ada kenangan khusus. Dan basilika ini hanya bisa ditentukan menjadi basilika oleh paus. Sehingga juga sebenarnya ada basilika di Fatima. Ada juga basilika di Lourdes, itu ditentukan oleh paus. Karena banyak kesan dan banyak historis sejarah di situ. Dan Santo Yohanes Lateran ini, memang ini mengapa sebenarnya paus adalah uskup Roma. Dan katedral dari paus itulah Lateran, bukan Vatikan. Vatikan itu untuk seluruh dunia ya. Tapi kalau sebagai uskup, Lateranlah tempat paus. Karena itu kalau umpamanya hari Kamis Putih atau Jumat Agung atau apa, selalu dia di sana sebagai uskup Roma. Dan mengapa akhirnya kita merayakan Santo Yohanes Lateran ini, pemberkatannya yang terjadi tahun 324, maka pemberkatannya akan kita rayakan. Tapi memang ada sejarah khusus, itu seperti yang kami katakan tadi. Sesudah Yesus pergi naik ke surga, menyebarlah iman Kristiani. Tapi penguasa Roma sama sekali tidak setuju. Karena mereka katakan kaisarlah yang harus disembah, bukan Yesus Kristus. Dan itu membuat kekristenan sangat ditekan, dibunuh malahan ya, para rasul. Hampir semua dibunuh, kecuali Yohanes. Semua itu, martir-martir, Koloseum dibuat, hancurkan. Dan kerajaan Allah rupanya tak bisa dibendung. 300 tahun dihancurkan kekristenan tapi tidak hancur. Malahan akhirnya melihat kegigihan dari kekristenan itu, kaisarnya akhirnya menjadi Kristen. Terbaliklah dunia. Jadi kaisar Kristen, memang ibunya yang sangat saleh Helena ya, dia yang menemui salib Yesus di Golgota. Yerusalem dibangun oleh Helena, ibu dari Konstantinus ini. Dan disitulah berubahlah dunia, akhirnya dibuat undang-undang negara bahwa agama Kristen menjadi agama resmi di kerajaan Roma, Romawi Barat sampai Roma Timur semua resmi. Wah, mulailah melenggang, keluarlah semua gereja-gereja dari katakombe, dari rumah-rumah,
merayakannya dan dibangunlah inilah Basilika Santo Lateran pada tahun 324 diresmikan. Jadi sebenarnya ini adalah peresmian kemerdekaan bagi orang Kristen di dunia ini. Dan dari situlah akhirnya menyebar sampai sekarang, akhirnya hampir 3 miliar. Orang Kristen kan Katolik 1,6 miliar. Dari situ, dari Santo Lateran ini. Karena itu kita merayakannya. Dan pada Injil hari ini para bapak dan ibu, justru Yesus, mengerikan juga ya, marah. Dan ini kemarahan yang direncanakan. Buat dulu cambuk dan dibolak-balikkanlah semua pedagang-pedagang di sana ya. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus di sini? Mengapa Yesus sampai marah ya? Memang pada waktu itu apa yang terjadi ialah kalau Paskah semua orang Yahudi akan datang dari seluruh dunia. Dan itu hebatnya namanya orang Yahudi kan. Siapa mau mempersembahkan sesuatu, membeli sesuatu, harus pakai uang dari bait Allah itu. Jadi berjemurlah di situ penukar-penukar duit. Orang Yunani harus menukar duit dulu dengan uang yang baik dipakai di bait Allah supaya bisa membeli kambing dan seterusnya. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus. Pedagang kambing semua memang bukan di dalam bait Allah itu, ada di serambinya. Dan memang orang Yahudi tidak lagi merayakan Paskah dengan benar. Itulah yang dikatakan tadi. Kalian buat rumahku menjadi rumah berjualan dan berdagang. Tapi ini sebenarnya para bapak dan ibu cerminan juga bagi kita sekarang. Mungkin Yesus tidak membuat cambuk lagi, tapi mungkin imamnya atau apa ya. Karena kadang-kadang bisa juga gereja itu menjadi komersial. Ayah kan menjadi komersial. Hiting, hepeng, terus hepengnya duit. Apa yang dibuat oleh gereja untuk orang miskin? Pertanyaan kan? Dan disinilah kita harus merefleksikan diri. Bagaimanakah sebenarnya gereja itu? Apakah memang kita sudah betul-betul seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Ini rumah Tuhan di mana betul-betul kasih dan semua yang baik ada di dalamnya. Jangan pernah akhirnya gereja itu tempat menjadi komersial. Atau kalau umpamanya kan lama-lama bisa begitu ya. Pembaca digaji, siapa yang membaca 50.000. Ada, di tempat lain ada yang begitu ya. Siapa yang organis 100.000. Gitu dia ya. Dirigen sekian. Sudah kolektif bagi-bagi ini kawan itu. Pengabdian hampir hilang. Memang di gereja kita mungkin belum ada seperti itu ya. Jadi para bapak dan ibu coba kita kalau masuk ke gereja kita dengan hati yang tuluslah. Jangan kita membuat gereja itu menjadi tempat berdagang untuk mencari pangkat atau apa. Amin.